Semua, lama nggak berjumpa. Ya, saya tahu ini mungkin bukan jam yang enak untuk membuat video YouTube ya. Jadi apa adanya aja, karena rasa keinginan tahu tahu saya yang cukup mengganggu gitu ya malam ini untuk memvaluasi saham Goto sama Buka. Yuk kita lihat angkanya. Oke, di sini banyak angka. Kita mulai dulu dari yang paling atas ya. Cash and cash equivalent. Goto lebih besar 31,6 triliun, sedangkan Bukalapak hanya 17 triliun. Kemudian aset lancar atau current aset sama, Gotonya juga lebih gede, 35 T, sedangkan Bukanya hanya 24 T. Aset tidak lancar atau non current aset. Nah, di sini nih kelihatan jomplang banget. Goto 119 T gitu ya, sedangkan Bukanya nggak nyampe 5 T. Nah, ternyata di dalam non-current asetnya Goto yang sampai 119 T ini terdapat goodwill senilai kurang lebih 93,8 triliun. Ya, sedangkan kalau di Bukalapak goodwill-nya ya nggak terlalu matters angkanya, cuma 229 miliar saja. Goodwill sampai segede ini apa sih? Ini merupakan nilai selisih akuisisi Tokopedia gitu ya sebelum mereka melakukan merger. Jadi dibukukan di sini eh, gede banget memang 93,8 T itu ya. Jadi sebenarnya goodwill itu kenapa sampai ada nilai selisih gitu ya? Ya karena brand suatu brand gitu ya itu layak memang dihargai mahal, apalagi kalau memang brand ini memang sudah hidup, punya revenue, punya traction dalam artian uh, customer gitu ya atau downloadernya tinggi gitu ya, sah-sah aja, nggak ada yang salah gitu ya. Nah, jadi saya coba kalkulasi uh, nilai asetnya ini non goodwill gitu ya. Jadi coba kita angka selisih nilainya ini coba kita keluarkan gitu ya supaya supaya kita bisa melihat company-nya itu lebih clean and clear. Nah, didapat angka 60,9 triliun pasca kita mengeluarkan goodwill itu di Goto, Bukalapaknya di 28,8 triliun gitu ya. Kalau sekali lagi kalau kita hanya menghitung aset kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi saya tampilkan juga di situ liability. Liabilitas setelah dikurangi dapatlah net asset non goodwill atau saya singkatnya NANG. Goto itu ada di 45,1 T, sedangkan Bukalapaknya di 27 T. Nah, kemudian shares outstanding, jumlah saham beredarnya, Goto pasca periode lock-up-nya dibuka ya, jadi jumlah sahamnya membesar di 1,1 triliun lembar, sedangkan Bukalapak hanya 103 miliar lembar. Kemudian harga penutupan di Jumat lalu, ya kita sama-sama tahu Gotonya atau reject bawah di harga 93, kemudian Bukalapaknya justru naik di 266. Kemudian market cap-nya di sini masih tergambar, Gotonya masih gede ya di 110 triliun, Bukalapaknya hanya 27,4. Nah, kemudian disinilah valuasinya berbicara. Jadi kalau kita bicara lagi namanya market cap di Jumat lalu, ya, kita lihat Bukalapak ya 27,4, ini tidak jauh beda dengan nilai net asset non goodwill atau NANG yang juga di 27 triliun gitu ya. Jadi mungkin ini menjawab kenapa selama mungkin 1 atau 2 minggu terakhir harga Bukalapak itu nggak turun gitu ya. Karena kalau kita kalkulasi di Bukalapak ya price based on net asset non goodwill atau price based on NANG untuk Bukalapak itu 262. Memang sudah menggambarkan bahwa ya valuasinya memang layak dihargai sesuai dengan net asetnya gitu ya di 262, makanya harga nggak turun. Kemudian kalau Goto gimana? Ternyata kalau kita hitung di sini harga berdasarkan net asset non goodwill gitu ya, jadi sudah dikurangi liabilitasnya juga itu ada di angka 38. Nah, kita tahu sama tahu Goto gitu ya. Harga paling minimumnya adalah 50 atau gocap ya. Jadi nggak mungkin nih
ke angka 38. Nah, saya coba kasih premium. Jadi satu setengah kali lipat dari NANG-nya, yaitu didapat angka 57. Sedangkan kalau kita sama-sama fair memberlakukan nilai premium di satu setengah kali lipat dari NANG untuk Bukalapak, didapatlah harganya cukup tinggi, 394. Nah, di awal minggu lalu saya sempat mungkin sedikit bercanda gitu ya di grup Telegram Dewan Investing. Saat itu saya mengatakan kalau harga Goto sudah ada di harga level 60-an gitu ya, saya mempertimbangkan untuk beli. Ya, perlu digarisbawahi adalah mempertimbangkan. Belum tentu saya akan membeli, gitu ya. Dan mungkin belum tentu juga harga akan turun sampai ke level ini. Jadi basis kenapa saya ngomong angkanya 60 gitu ya, karena adalah perhitungan ini saya memberikan valuasi premium ya dari NANG-nya. Jadi satu setengah kali lipat gitu ya. Angka Goto itu ada di 57 ya. Kalau kita genepin naik ke atas, angkanya di 60 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dianggap nih premium satu setengah kali lipat dari NANG itu kurang ya, saya tambahin juga di sini lebih tinggi lagi di angka 1,8 kali untuk premiumnya. Goto itu bisa sampai di angka 70 gitu ya, sedangkan Bukalapak udah pasti akan lebih tinggi lagi di angka 472. Mudah-mudahan video singkat ini menjawab karena banyak sekali DM yang masuk ke saya yang mungkin saya nggak bisa jawab, mohon maaf sekali satu persatu gitu ya. Jadi daripada saya cuma nembak alasan jawab satu dua kalimat rasanya kok nggak enak gitu ya. Makanya saya bikin aja ini video, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Tapi perlu diingat yang namanya valuasi itu kan banyak hal yang bisa dilakukan atau dihitung gitu ya. Mulai dari yang rumit, jelimet gitu ya, yang sederhana. Nah, kalau hitungan saya ini hitungan bego gitu ya, hitungan bodoh. Jadi nggak usah terlalu dipercaya gitu ya, tapi paling nggak saya memvalidasi kenapa saya berbicara bahwa mempertimbangkan untuk angka beli Goto di level 60 per lembar sahamnya karena hitungannya ini. Itu aja sahabat semua, thank you. Selamat malam.